Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Maharani Vega dengan NIM 2001 0750 1032. Saya mahasiswi jurusan Biologi Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini agar terlaksananya mid semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Nasionalisme Indonesia. Pertanyaan pertama. Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Dalam kondisi seperti ini, solusi untuk menghentikan pandemi COVID-19 yang mewabah merupakan salah satu tujuan bersama yang dapat mengikat kita sebagai satu bangsa. Mulai dari jajaran pemerintah sampai warga masyarakat biasa saling bergotong royong demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Saling mengingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan merupakan bukti nyata bahwa kita masih merasa sebagai satu bangsa. Selain itu, aksi terorisme yang beberapa waktu terakhir terjadi di berbagai daerah juga merupakan suatu masalah yang harus segera diatasi. Sebab, hal ini dapat menjadi ancaman bagi nasionalisme bangsa Indonesia. Mengapa? Karena aksi para teroris biasanya disangkut pautkan dengan agama tertentu. Hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya pertikaian antar agama di Indonesia. Dengan demikian, sangat perlu bagi kita untuk berusaha mempertahankan nasionalisme agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Pertanyaan kedua. Nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Ada beberapa nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Nilai keseimbangan. Dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, membela dan melindungi yang lemah, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani akan mendukung tercapainya tujuan bersama. Selain nilai keseimbangan, nilai demokrasi juga turut serta dalam hal mendukung tercapainya tujuan bersama. Karena apabila kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki ini akan membawa langkah kita untuk mencapai tujuan bersama. Selain kedua nilai tersebut, nilai ketaatan hukum juga menjadi nilai utama agar tercapainya tujuan bersama. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitu pula para lembaga-lembaga penegak hukum juga wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku, karena di mata hukum, kedudukan kita semua sama. Yang terakhir, nilai kesamaan derajat. Nilai ini juga sangat diperlukan agar tercapainya tujuan bersama seperti setiap warga negara memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam beragama, perlindungan dan kepastian hukum yang setara, terbebas dari perlakuan tidak manusiawi, mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, serta mendapatkan hak pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sama. Dengan begitu, tidak ada lagi yang merasa terdiskriminasi sehingga upaya untuk mencapai tujuan bersama dapat berjalan dengan mudah. Pertanyaan ketiga. Bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Bentuk nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global ialah menyadari bahwa diri kita juga merupakan warga dunia. Tentunya sebagai warga dunia, kita akan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat dunia tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan, ataupun yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu dengan ikut sertanya kita sebagai warga dunia dalam upaya mengurangi tingkat emisi gas secara global demi menjaga kondisi lingkungan agar di masa mendatang tidak semakin memburuk. Keikutsertaan ini menunjukkan bahwa kita menyadari betapa pentingnya kontribusi kita sebagai warga dunia yang berkewarganegaraan global. Pertanyaan keempat. Bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Roy Anukra pernah mengatakan bahwa
Zaman penjajahan, paham nasionalisme direpresentasikan dalam bentuk mengangkat senjata melawan penjajah dan melakukan diplomasi ke berbagai negara untuk mendapatkan sebuah pengakuan atas kedaulatan bangsa Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, pergeseran makna nasionalisme tidak dapat dihindari. Sebab, saat ini kondisi Indonesia sudah berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Pertanyaan kelima. Apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawabannya, tidak. Karena hal tersebut akan memicu munculnya masalah-masalah, seperti perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain, ketersediaan data dan dokumen, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia, serta verifikasi status kewarganegaraan. Hal-hal tersebut juga akan menjadi permasalahan apabila ingin berkewarganegaraan ganda dan memilih Indonesia sebagai status kewarganegaraannya. Pertanyaan keenam. Apakah elemen-elemen yang mengikuti kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, diperkuat seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Ya. Elemen-elemen yang mengikat kita sebagai bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Mengapa? Karena elemen-elemen tersebut sudah merupakan penggambaran dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Meskipun kehidupan ini terus berubah dari waktu ke waktu dan dari zaman ke zaman, elemen-elemen tersebut harus tetap terjaga agar kehidupan berbangsa di negara ini tidak kehilangan arah dan tujuan hidup. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.